Selamat pagi, Bu. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Tanti yang bertugas dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan ke-12 saraf kranial Ibu untuk mengetahui sistem saraf Ibu. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Tempatnya di sini ya, Bu. Iya, Sus. Ibu kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Santi, Oh, Santi. Tanggal lahirnya? 28 Juli 99. Oke, Bu. Baik, Bu. Sebelum itu saya mempersiapkan peralatannya dulu ya, Bu. Ya, Sus. Saya permisi, Bu. Ya, Sus. Berikut persiapan atau alat-alat untuk prosedur tindakan pemeriksaan saraf kranial. Yang pertama adalah bahan bacaan, buku. Kemudian dua, seperti bahan yang beraroma, misalnya kopi. Kemudian minyak kayu putih. Jika tidak ada kopi atau minyak kayu putih, boleh diganti yang beraroma seperti vanila atau parfum. Kemudian pen light. Pastikan pen lightnya menyala. Oke. Kemudian vial-vial berisi gula, garam, bubuk kopi halus secukupnya. Kemudian spatel lidah, 2 kom air, 1 berisi air panas, 1 berisi air dingin. Kemudian garpu tala, dan terakhir refleks hammer. Ya, itu peralatan untuk pemeriksaan prosedur menilai persyaratan. Baik, Bu. Sekarang kita langsung mulai aja ya, Bu. Ibu bisa duduk nggak? Atau saya bantu Ibu untuk duduk? Ya, Sus. Makasih ya, Bu. Saya bantu Ibu. Ya, Sus. Oke, setelah pasien diberi posisi nyaman, alat didekatkan. Sebelumnya perawat cuci tangan terlebih dahulu. Oke. Saya mencuci tangan dulu ya, Bu. Pemeriksaan saraf pertama adalah saraf olfaktorius. Kita mulai dari saraf pertama ya, Bu. Di sini saya akan mengetes indera penciuman Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan bau-bauan kepada Ibu, tapi sebelumnya Ibu menutup mata dan menutup hidung, satu lubang hidung secara bergantian. Nanti Ibu tebak bau apa yang saya berikan ya, Bu. Ya, Sus. Kita mulai ya, Bu. Ya, Sus. Pasien tutup mata dan dianjurkan pasien menutup hidung salah satunya. Bau apa, Bu? Bau apa, Bu? Seperti bau minyak kayu putih, Sus. Hidungnya bergantian ya, Bu, ditutup. Saya mulai ya, Bu. Bau apa, Bu? Seperti aroma kopi. Baik. Jika pasien mencium aromanya sesuai dengan yang diberikan, disebut cium baik atau normosmik. Bila pasien kurang atau tidak sesuai menyebut dengan aroma yang diberikan, disebut hiposmik. Dan sedangkan bila pasien sama sekali tidak bisa mencium aroma yang diberikan, disebut anosmik. Kemudian pemeriksaan saraf kedua disebut nervus opticus. Ibu, kita masuk ke saraf yang kedua ya, Bu. Nah, di sini saya akan mengetes penglihatan Ibu. Kita langsung mulai, Bu. Nah, di sini saya akan menyuruh Ibu membaca satu kalimat ini ya, Bu. Jaraknya 35 cm ya, Bu, dari Ibu. Sus. Kita mulai ya, Bu. Ibu dibaca ya satu kalimat. Menjadikan Akademi Keperawatan yang unggul dan kompetitif dalam mendidik tenaga keperawatan yang penuh kasih sayang.
Oke, baik Bu. Ini untuk memeriksa ketajaman penglihatan. Kemudian berikutnya memeriksa lapangan pandang penglihatan. Alat yang digunakan biasanya jari pemeriksa. Fungsi mata diperiksa bergantian. Pasien dan pemeriksa duduk atau berdiri berhadapan. Mata yang akan diperiksa berhadapan sejajar dengan pemeriksa. Jarak antara pemeriksa dan pasien berkisar 60 sampai 100 cm. Mata yang lain ditutup. Objek digerakkan oleh pemeriksa pada bidang tengah ke dalam sampai pasien melihat objek. Catat berapa derajat lapang pandang penglihatan pasien. Contohnya seperti ini. Ibu, saya akan memberikan objeknya ya Bu. Nanti kalau Ibu melihat objeknya bergerak, nanti Ibu katakan ya. Kita mulai dari mata kiri ya Bu. Ibu, sebelah matanya ditutup ya Bu. Saya mulai ya Bu. Ya. 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 Oke, Sekarang gantian ya Bu. Tutup mata sebelahnya. Saya mulai ya Bu. Ya. 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 Oke, baik Bu. Sekarang pemeriksaan nervus ketiga, yaitu nervus oculomotorius. Cara pemeriksaan, mata pasien diobservasi apakah terdapat edema kelopak mata, hiperemi, konjungtiva, sklera icterik, kelopak mata jatuh atau ptosis, dan bola mata menonjol atau exophthalmus. Ibu, sekarang kita masuk ke saraf ketiga ya Bu, masih di mata. Nah, di sini saya akan melihat apakah ada pembengkakan atau edema di mata Ibu ya. Saya mulai ya Bu. Permisi Ibu. Konjungtiva, enemis atau tidak, sklera icterik atau tidak, bola mata menonjol atau tidak. Oke. Kemudian lanjut ke nervus keempat, nervus trochlearis, yaitu pemeriksaan pupil dengan menggunakan penerangan senter kecil. Yang diperiksa adalah ukuran pupil. Miosis bila ukuran pupil lebih kecil atau sama dengan 3 mm. Jika ukuran pupil lebih besar atau sama dengan 5 mm disebut midriasis. Bentuk pupil yang diobservasi adalah kesamaan ukuran antara kedua pupil. Isokor atau sama, anisokor atau tidak sama. Ibu, kita masuk ke saraf berikutnya. Di sini masih di indera penglihatan. Di sini saya akan memberikan sedikit cahaya ke mata Ibu untuk melihat ukuran pupil ya Bu. Permisi Bu, saya mulai ya. Ibu ikuti cahayanya ya Bu. Perhatikan besarnya ukuran pupilnya. Oke. Kemudian lanjut ke nervus kelima, yaitu nervus trigeminus, yaitu syaraf yang mempersarafi sensoris wajah dan otot pengunyah. Alat yang digunakan adalah kapas, botol berisi air panas, dan garpu penala. Yang pertama yang diperiksa adalah sensibilitas wajah, yaitu rasa raba. Pemeriksaan dilakukan dengan kapas dengan menyentuhkan kapas ke wajah pasien, dimulai dari area normal ke area dengan kelainan. Bandingkan rasa raba pasien antara wajah kiri dan wajah kanan. Ibu, saya akan memberikan kita masuk ke saraf kelima. Nah, di sini saya akan memberikan sesuatu di wajah Ibu untuk Ibu merasakannya.
Jadi sebelumnya Ibu boleh tutup matanya ya Bu. Baik, sus. Kita mulai Nanti sekarang Ibu ya Bu. Gimana rasanya Bu? Lembut. Lembut. Apakah sama sensasinya Bu? Sama, sus. Oke. Kemudian sensitivitas terhadap rasa nyeri. Ini dilakukan dengan menggunakan tusukan jarum tajam atau tumpul. Tanyakan pada klien apakah merasakan rasa tajam atau tumpul. Dimulai dari area normal ke area dengan kelainan. Ibu, di sini saya akan memberikan rasa ya Bu, sama seperti rasa yang tadi. Ibu tetap tutup matanya ya. Saya mulai ya Bu. Gimana rasanya Bu? Seperti tertusuk-tusuk. Gimana Bu rasanya? Sama seperti tertusuk. Tumpul atau tajam Bu yang Ibu rasakan tadi? Seperti agak tajam. Baik Bu, saya lanjut ya Bu. Gimana Bu rasanya? Seperti tertusuk juga, sus. Gimana Bu? Dengan yang tadi apa Bu? Ini ada tumpul, sus. Oh, Tajam. Tadi lebih tajam. Oke. baik Bu. Kemudian pemeriksaan terhadap rasa suhu dengan cara yang sama tapi dengan menggunakan botol berisi air dingin dan air panas. Diuji dengan bergantian panas dan dingin. Pasien disuruh menyebutkan panas atau dingin yang dirasakan. Pasien diberikan kom dan disentuhkan ke area wajah dengan kom yang berisi air hangat. Panas, sus. Gimana Bu? Panas, Sus. Panas ya Bu. Panas, sus. Oke. Ay, dingin, Gimana, Bu, sus. Dingin, rasanya? sus. Dingin, sus. Dingin, sus. Oke, baik Bu. Kemudian pemeriksaan berikutnya masih di saraf trigeminus, yaitu rasa sikap. Tes ini dilakukan dengan menutup kedua mata pasien. Pasien diminta menyebutkan area wajah yang disentuh, atas atau bawah. Ibu, sekarang saya akan menyentuh bagian wajah yang di bagian wajah Ibu ya. Nanti Ibu sebutkan bagian mana yang saya sentuh ya Bu. Baik, sus. Saya mulai ya Bu. Di dahi, hidung, pipi, dagu, pipi Pipi sebelah kanan. Kemudian pemeriksaan berikutnya yaitu rasa gelar. Pasien disuruh membedakan ada atau tidak getaran garpu tala penala yang disentuhkan ke wajah pasien. Apa yang Seperti Ibu ada rasakan? getaran, sus. Sama, sus, seperti ada getaran. Oke, baik Bu. Nah, kalau tadi sensibilitas wajah, sekarang untuk menguji atau menilai otot mengunyah masih di saraf kelima, Bisa nervus matanya, trigeminus. Cara pemeriksaannya, pasien disuruh mengatuk mulut kuat-kuat, kemudian dipalpasi kedua otot pengunyah. Apakah kontraksinya baik, kurang, atau tidak ada. Kemudian dilihat apakah posisi mulut klien simetris atau tidak, mulut miring atau tidak. Ibu, sekarang kita mau melakukan pemeriksaan di mulut ya Bu. Nanti Ibu dikatupkan mulutnya rapat dan kuat-kuat ya Bu. Nanti saya contohkan seperti ini ya. Ibu ikuti contoh saya ya. Nah, Ibu ikuti contoh saya tadi ya Bu. Oke Bu. Maaf Bu, saya mau mengecek otot mulutnya ya Bu. Palpasi kedua otot pengunyah. Kemudian amati mulut klien simetris atau tidak, Mulutnya simetris, miring atau tidak. tidak miring. Kemudian lanjut ke nervus ke-6 yaitu nervus abducens. Otot ini dilakukan pemeriksaan dengan fungsi otot bola mata dinilai dengan ke-6 arah utama yaitu lateral atas, medial bawah, lateral bawah,
ke atas, dan ke bawah. Pasien disuruh mengikuti arah pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa sesuai dengan keenam arah tersebut. Normal bila pasien dapat mengikuti arah dengan baik, terbatas bila pasien tidak dapat mengikuti dengan baik karena kelemahan otot mata atau nystagmus bila gerakan bola mata pasien bolak-balik involunter. Oke Bu, Ibu, sekarang kita masuki saraf berikutnya. Kita kembali ke mata ya Bu. Nah, di sini nanti Ibu mengikuti pergerakan jari saya. Nah, di sini untuk mengetahui kekuatan bola mata ya Bu. Ibu lihat jari saya ya Bu. Nanti Ibu ikuti pergerakan jari saya ya Bu. Saya mulai ya Bu. Oke. Baik Bu. Kemudian pemeriksaan saraf ketujuh atau nervus facialis. Cara pemeriksaan fungsi sensoris dengan memberikan sedikit berbagai zat di 2/3 lidah bagian depan seperti gula, garam. Pasien menutup mata dan disuruh menjulurkan lidah pada waktu diuji, dan selama menentukan zat-zat yang dirasakan, klien menyebutkannya atau ditulis di kertas. Ibu, sekarang kita masuki saraf ketujuh. Nah, di sini saya akan mengetes indera pengecap Ibu. Nanti saya akan memberikan sesuatu ke lidah Ibu. Nanti Ibu sebutkan apa yang saya masukkan ke lidah Ibu ya Bu. Apa rasanya yang saya masukkannya? Baik, Sus. Ibu bisa ditutup matanya. Yang pertama garam. Ibu bisa julurkan lidahnya sedikit. Asin, Sus. Oke. Kemudian yang Matanya masih berikutnya ditutup gula. ya Bu. Ibu bisa julurkan lidahnya. Mau saya kasih. Apa rasanya Bu? Manis, Sus. Kemudian fungsi motoris, minta pasien mengangkat kedua alis matanya, cemberut, menutup mata dengan rapat, memperlihatkan gigi, tersenyum dan mengembungkan pipinya. Bu, yang berikutnya bisa ikuti gerak wajah saya. Seperti ini. Seperti ini ya Bu. Yang pertama itu mengangkat alis, cemberut, tersenyum, kemudian mengembungkan pipi. Gitu ya Bu. Ibu bisa ikuti saya ya Bu. Cemberut. Oke. Oke, baik Bu. Kemudian lanjut ke nervus ke-8 yaitu nervus acousticus. Yang pertama yaitu fungsi pendengaran, tes bisik atau Weber atau Swabeck. Ibu, sekarang kita masuk saraf ke-8. Nah, di bagian telinga ya Bu Sebutin yang nervus acousticus. Akustikus. Ibu, sekarang kita masuk saraf ke-8 ya Bu, nervus acousticus. Nah, di sini di bagian telinga nanti saya akan memberikan bunyi ke telinga Ibu. Nah, di sini saya akan memberikan bunyi di telinga Ibu. Nanti jika Ibu masih mendengarnya, Ibu katakan ya. Baik, Sus. Kita mulai ya Bu. Tutup mata. Tutup matanya ya Bu. Mendengar, Sus. Masih, Dengar. masih. Masih. Bu, masih Oke. mendengar. Masih. Gantian. Tidak lagi mendengar. Sebelah ya Bu. Masih, Sus. Masih mendengar. Masih. Oke. Oke Bu. Kemudian untuk memeriksa keseimbangan dilakukan dengan Ibu, memperhatikan silakan. apakah klien kehilangan keseimbangan tubuh hingga tubuh bergoyang atau keseimbangan menurun. Kita Ibu, pukul. untuk yang selanjutnya Ibu bisa berdiri Bu. Saya bantu ya Bu. Berjalan dengan seimbang. Ibu nanti langkah perlahan ke arah saya ya Bu. Baik, Sus. Oke. Oke. Bisa kembali. Ibu bisa kembali ke tempat duduknya Bu. Yang dilihat adalah bila pasien dapat berjalan dengan seimbang. Kemudian lanjut ke pemeriksaan nervus ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus.
Cara pemeriksaannya dengan menyentuhkan tong spatel ke posterior faring pasien. Timbulnya refleks muntah adalah normal atau positif. Negatif bila tidak ada refleks muntah dan amati adanya kesulitan menelan. Bisa dimasukkan benar-benar ya. Sekarang kita masuk ke saraf berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke saraf berikutnya, nervus glossopharyngeus. Nah, di sini saya akan memasukkan alat ini ke dalam mulut ibu untuk mengetahui refleks muntah ya, Bu. Ibu bisa dibuka mulutnya. Ibu, saya akan memasukkan ini dalam mulut ibu ya, Bu. Salam buka mulutnya, Bu. Ibu bisa buka mulutnya, Bu. Kemudian lanjut ke nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Cara pemeriksaannya yaitu untuk menilai fungsi sensoris. Pasien disuruh membuka mulut lebar-lebar dan disuruh berkata "ah". Jika ada gangguan, maka otot stylofaringeus tak dapat terangkat dan menyempit, dan akibatnya rongga hidung dan rongga mulut masih berhubungan sehingga bocor. Ibu, sekarang kita masuk ke Buka mulut. saraf berikutnya, vagus. Nah, di sini ibu diminta untuk membuka mulut dan mengatakan Ah, Saya contohkan, Bu, nanti ibu ikuti contoh saya ya. lebar. Ah. Yuk, Coba ibu diulang, Bu. ikuti. Oke. Baik, kalau tadi fungsi sensoris, kemudian berikutnya fungsi motorik. Observasi denyut jantung klien, apakah ada takikardi atau bradikardi. Tunggu. Sampai 1 menit. Hitung nadi sampai 1 menit. Yang diperiksa adalah adanya takikardi atau bradikardi. Kemudian ke nervus berikutnya yaitu nervus ke-11 yaitu nervus aksesoris. Cara pemeriksaan dengan menyuruh pasien menengok ke satu sisi melawan tangan pemeriksa, sedangkan pemeriksa mempalpasi otot wajah. Tes angkat bahu dengan menyuruh pasien menengok ke satu sisi melawan tangan pemeriksa. Ibu, sekarang kita masuk ke saraf berikutnya, nervus accessorius. Nah, di sini ibu bisa tengok Sebelah kanan ke atau sebelah kanan, Bu. Baik, sus. coba lawan. Lawan arah ya, Bu. Ya, sus. Oke. Oke, Bu. Kemudian tes angkat bahu pemeriksa menekan bahu pasien ke bawah. Saya tekan dan ibu Pasien lawan, berusaha ya, Bu. mengangkat. Saya tekan sekarang ya, Bu. Pasien berusaha mengangkat tekanan yang diberikan pemeriksa. Oke. Oke. Normal bila klien dapat melakukannya dengan baik. Bila tidak, dapat kemungkinan klien mengalami parase. Kemudian nervus terakhir yaitu nervus ke-12, nervus hypoglossus. Cara pemeriksaan, pasien disuruh menjulurkan lidah dan menarik lidah kembali. Dilakukan berulang kali. Normal bila gerakan lidah terkoordinasi dengan baik. Parese atau miring bila terdapat lesi pada hipoglossus. Ibu, sekarang kita masuki saraf hipoglossus. Nah, di sini untuk mengetahui kekuatan otot lidah ibu. Nanti saya akan memberikan contoh, ibu ikuti contoh dari saya ya. Baik, sus. Saya mulai ya, Bu. Oke. Ibu bisa ikuti. Oke, Ibu. Sudah selesai ya, Bu. Sekarang Ibu bisa istirahat kembali. Saya bantu Ibu untuk tidur ya, Bu. Ya, sus. Saya bisa sendiri, sus. Salah. Iya, bisa sendiri ya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Selamat istirahat.